Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan mengawali meditasi atau yang disebut dengan bawana. Langsung saja saya ingin menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Sebagai yang pertama, bagaimana teknik yang akan kita lakukan, yaitu terkait dengan perenungan jasmani, yaitu dengan pernafasan. Apa yang kita lakukan terhadap pernafasan? Kita harus berusaha untuk mampu memperhatikan atau menyadari nafas masuk, nafas keluar. Menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar. Apapun bentuk nafas, entah nafas halus, kasar, pendek, maupun panjang, tugas kita hanya memperhatikan. Tugas kita hanya menyadari. Itu yang sebagai pertama. Sebagai yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika selama perenungan terhadap pernafasan itu muncul pikiran atau perasaan, kita memperlakukan hal yang sama, berusaha mengetahui, berusaha menyadari. Muncul perasaan menyenangkan atau perasaan yang tidak menyenangkan. Kita harus berusaha mengetahui, oh ini perasaan tidak menyenangkan. Ini perasaan menyenangkan. Jika muncul pikiran, kita juga melakukan yang sama. Kita memperhatikan dan menyadari. Oh, ini pikiran yang disertai nafsu. Oh, ini pikiran yang disertai kebencian maupun kebodohan. Di saat menyadari, di saat mengetahui itu, kita tidak berdiam dan tidak melekat. Ini tugas kita yang penting. Di setiap momen kita tidak berdiam dan tidak melekat. Bahaya kita itu ketika muncul sensasi menyenangkan, pikiran yang tidak disertai nafsu. Ini kita terjebak pada yang namanya melekat, berdiam. Hanya cukup mengetahui tidak melekat. Di sini kita berusaha untuk seimbang. Ini yang perlu kita kerjakan. Itu dalam hal utama kita dalam hal meditasi. Apalagi meditasi duduk. Selanjutnya yang perlu kita kerjakan ketika kita dalam sebuah aktivitas apapun, kita berusaha menyadari, mengetahui. Karena nanti posisi duduk kita tidak hanya, posisi bawana kita tidak
hanya duduk, tetapi ada berjalan, ada berdiri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Di luar meditasi duduk, itu ada berdiri, ada berjalan. Yang tidak dianjurkan adalah posisi tidur. Karena bahaya, karena tidak mungkin. Nah, ketika meditasi jalan, mengetahui bahwa saya sedang berjalan. Seandainya tidak demikian, menyadari setiap langkah, setiap gerakan, saya tidak mengharuskan harus pelan, penuh perhatian, penuh tidak. Tetapi yang terpenting adalah kita itu tahu kalau kita itu sedang jalan. Tahu ketika sedang berdiri. Jadi tidak perlu menggunakan energi melelahkan, harus memperhatikan penuh sekali, tidak. Karena toh kita hanya sehari. Terus yang ingin saya sampaikan adalah ketika nanti dalam hal makan, ketika kita itu nanti hal makan, sekalipun itu di luar meditasi duduk, tapi kita tetap memperhatikan setiap gerakan kita. Atau sedang ketika mau ke kamar mandi, saat mulai membuka pintu, saat mengambil gayung, atau saat membuka keran. Demikian pula di tempat makan. Ketika memegang sendok, ketika mau mengangkat, ketika mengunyah, itu juga perlu kita perhatikan. Di saat transisi antara ketika duduk mau ke berdiri, kita juga harus tahu, harus kita sadari pelan-pelan. Sebaliknya ketika habis berjalan mau duduk, kita memperhatikan. Ini yang seringkali kita ini lupa. Seringkali kita hanya fokus ketika berjalan, fokus ketika kita duduk, tapi kita lupa ketika masa transisi, masa perubahan antara duduk ke berdiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang ingin saya sampaikan lagi adalah terkait panca indera kita. Ketika kita duduk, indera kita, 6 indera kita, mulai mata, mulai telinga, hidung, lidah, terus kulit kita, dan pikiran kita. Ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Berusaha menyadari mata kita ketika kita kontak. Nah, ketika kita sedang meditasi jalan, ini kita mengendalikan mata, mengendalikan telinga. Sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita sentuh. Ini sesuatu PR kita.
Kita biasa larut dalam keindahan, larut dalam kemerduan, cita rasa, sentuhan yang nyaman, dan pikiran kita yang kadang sedih, kadang senang. Ini kita benar-benar mengetahui secara betul kondisi indera kita. Jangan sampai kita ini, saya katakan, saya ulangi lagi, jangan sampai kita itu berdiam dan melekat. Kita hanya cukup memperhatikan sebagaimana mestinya, sebagaimana wajarnya. Tidak berdiam, tidak melekat. Sekali kita itu berdiam, di situ akan muncul sebuah reaksi. Reaksi antara kita senang, kita tidak suka, ya. Mulailah keserakahan meningkat. Kalau kita tidak suka, kebencian meningkat. Jangan sampai kita melakukan bawana ini melipat gandakan keserakahan, kebencian. Tetapi yang diharapkan di sini memang benar untuk mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kebodohan batin. Maka dari itu kita memperhatikan sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, tidak berdiam dan tidak melekat. Karena sangat berbahaya sekali kalau kita ini berdiam ketika kita melekat. Bahayanya apa? Keserakahan kita meningkat, kebencian kita meningkat, kebodohan batin kita meningkat. Ini yang sangat tidak diharapkan dalam momen bawana yang akan kita lakukan bersama-sama. Sampai di sini, kira-kira mana yang belum bisa dipahami? Karena penjelasan saya tidak panjang. Karena yang penting di sini saya mengajak para bapak sekalian memperhatikan setiap momen, setiap adegan, baik batin kita maupun jasmani kita. Ketika kita duduk, kita memperhatikan nafas. Nafas masuk sebagai nafas masuk, nafas keluar sebagai nafas keluar. Syukur harapannya itu sepanjang meditasi, sepanjang duduk itu kita benar-benar bisa memperhatikan, menyadari nafas. Sesuatu yang luar biasa jika sepenuhnya demikian. Tetapi jika tidak, jika muncul pikiran, perasaan, sama kita perhatikan, kita sadari dengan sebaik-baiknya. Karena dengan sadar di sini tidak akan ada yang namanya keserakahan. Tidak akan ada yang namanya kebencian, tidak akan ada yang namanya kebodohan. Inilah sadar. Terkait indera kita, saya ulangi kembali. Terus yang ingin saya sampaikan, tambahkan lagi, ketika kita meditasi duduk, selain pikiran, perasaan sakit, mungkin perasaan sakit yang sangat menusuk. Kita perhatikan, kita sadari dengan sepenuhnya. Ya, saya tidak mengharuskan, tidak harus diabaikan, tidak.
Tetapi di mana yang dominan, ini yang kita sadari. Kita berikan perhatian secara khusus. Yang ingin saya tambahkan lagi, kita berusaha untuk mengamati, menyadari ketika mulai muncul, berkembang dan lenyap. Karena sifat fenomena-fenomena yang muncul dalam tubuh kita itu tidak kekal. Jadi jangan khawatir. Nah, ini juga termasuk sebagai rintangan ya. Dalam meditasi kita akan muncul yang namanya rintangan. Tadi saya menyebutkan kekhawatiran. Rintangan-rintangan yang perlu kita selidiki, yang perlu kita pahami, yaitu nafsu, kebencian, kelambanan, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Ini yang juga yang kiranya akan menghambat perjalanan kita dalam menjalankan bhavana. Oh, muncul perasaan sakit, khawatir nanti sakit saya bisa sembuh atau tidak. Para Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan bhavana ini sesuatu yang sangat kompleks yang perlu kita amati, yang perlu kita sadari. Tetapi di sini saya menekankan mana yang dominan. Di saat kita duduk mengamati nafas, oh muncul ya perasaan sakit yang sangat menyakitkan. Kita sadari perasaan sakit itu. Karena di sini kita berusaha mencoba menyadari setiap fenomena yang muncul. Tetapi utama kita adalah nafas. Seandainya ini fenomena ini sudah lenyap, karena kita mampu menyadari dengan penuh, ya kita kembali pada nafas. Nafas masuk sebagai nafas masuk, nafas keluar sebagai nafas keluar. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Bertanya. Cukup Bante. Kita akan start pukul 9. Aturan mainnya nanti 45 menit kita meditasi duduk, 30 menit kita meditasi jalan, tapi itu sudah termasuk waktu transisi. Ya kan? Dari mulai berdiri atau mau duduk. Kalau seandainya nanti berjalannya di bawah, ya masih ada waktu untuk bisa duduk di sini. Tetapi ketika jam duduk, kita sudah siap untuk duduk. Nanti akan ada alarm, tandanya berakhir sesi meditasi duduk.
Nanti Bapak Ibu bisa mau meditasi berdiri, meditasi berjalan, silahkan. Tetapi kalau seandainya mau meditasi, melanjutkan meditasi duduk, disilahkan. Terus jadi waktu efektif meditasi duduk itu 20 menit ya. 5 menit nanti untuk masa transisi. 2 kali 5 menit. Jadi 10 menit. Nanti di saat meditasi, Bapak Ibu langsung duduk meditasi. Seandainya sudah selesai langsung. Jadi tidak ada lagi pengantar. Jadi setiap adegannya secara otomatis. Nanti berdasarkan alarm. Oh iya, terus sebagai yogi, apakah tidak boleh berbicara? Bapak Ibu silahkan menyampaikan sesuatu kepada siapapun, tetapi juga dengan kesadaran. Jangan sampai kita ini berbicara pun kita lost tanpa disadari. Saya katakan setiap momen apa yang kita lakukan ini kita sadari. Kita tahu, kita perhatikan. Yang mengetahui siapa? Kesadaran kita. Yang mengetahui ketika saya berjalan, ketika saya duduk, siapa? Kesadaran kita. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, para Bapak Ibu sekalian bisa persiapan untuk mulai jam 9. Masih ada waktu. Mana? Masih ada waktu 20 menit lagi. Jadi paham ya apa yang kita lakukan selama 1 hari ini ya. Saya harap Pak memahami. Apalagi Bapak Ibu juga udah seringkali melakukan hal yang sama. Begitu. Silahkan bagi yang mau ingin ke toilet. Tapi ini maaf saja nanti yang menggunakan celana jin. Ini nanti akan memperoleh sensasi yang menurut saya wow sekali nanti. Tapi sangat-sangat bagus buat tantangan. Kita akan mengakhiri rangkaian meditasi
satu hari dengan metta bhavana. Ya, silahkan untuk duduk bersila kembali, bersimpuh, memejam kedua matanya, meletakkan kedua tangan di pangkuan. Nanti merenungkan apa yang saya ucapkan. Sementara kita berusaha untuk mengkondisikan pikiran ini hening, pikiran ini tenang, atau pikiran yang suwung. Setelah kita memperoleh kondisi pikiran yang tenang, yang hening, saatnya kita melakukan metta bhavana. Semoga saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang jauh maupun yang kecil. Kasar atau halus, berbahagia. Semoga semua makhluk yang lahir dari rahim, yang lahir dari telur, yang lahir dari barang kotor, atau yang lahir secara seketika, bebas dari penderitaan, bebas dari dengki dan mendengki, bebas dari sakit dan menyakiti, bebas dari derita jasmani maupun batin. Semoga semua makhluk dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Sapi sata bhavantu tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bhavana selesai.
Para Bapak Ibu, Saudara sekalian, tidak terasa bawana yang kita lakukan telah selesai. Apakah Bapak Ibu di sini menemukan kebahagiaan atau menemukan hal yang lain? Tapi saya lebih menekankan kita semua di sini menemukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita ini bisa mengetahui, mengamati fenomena batin maupun jasmani mulai muncul, mulai dan berkembang dan lenyap. Apakah Bapak Ibu bisa memahami demikian? Nafas kita muncul dan pada akhirnya lenyap. Fenomena batin kita, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, ini muncul dan berakhir lenyap. Sudahkah menembus hal demikian? Salah satu contoh saja. Ketika Bapak Ibu muncul rasa sakit di bagian kaki, bisa mengamati dengan jelas saat awal-awal munculnya rasa sakit. Ada yang tiba-tiba ada yang sakit karena tadinya ngelamun. Begitu keluar dari ngelamun, langsung terasa sakit. Ya, di sisi lain tujuan kita mengalahkan keakuan. Sebenarnya siapa yang merasa sakit itu siapa? Yang capek itu siapa? Yang merasa memiliki pikiran kacau itu siapa? Adalah keakuan. Kalau keakuan kita itu sudah bisa kita sirnakan dengan kesadaran, itu bahagia sekali. Saya ingin memberikan contoh bahwa ketika Bapak Ibu mengamati rasa sakit muncul hingga sampai lenyap, begitu lenyapnya rasa sakit itu sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Tetapi kita sebagai seorang yogi, kita tidak boleh terjebak pada kesenangan itu. Karena kesenangan itu bisa juga awal penderitaan yang lebih besar. Yang perlu kita pahami, ya kita sadar, rasa senang ini muncul. Ya saya lebih banyak menekankan hanya sekedar mengamati, tidak berdiam dan tidak melekat. Ya, karena ini ada sesi tanya jawab, ada yang dipertanyakan. Namo Buddhaya Bante. Yang ingin saya tanyakan, saya mengikuti sesi meditasi ini sudah 3 kali ini, dan saya selalu merasakan di bahu, sekitar bahu dan lengan kanan saya terutama itu sakit sekali. Juga di pinggang. Itu apa karena
posisi duduk saya yang salah atau apa Bante? Terima kasih. Iya, rasa sakit itu muncul itu sebagai sesuatu kewajaran. Apa penyebabnya? Ini banyak faktor yang menyebabkan. Tetapi di sini saya lebih menekankan ketegangan pikiran kita. Memang awalnya memang kita sedikit kerasa sakit di bahu. Tetapi kita tidak bisa mengamati sebagaimana mestinya, tapi kita justru melekat pada rasa sakit itu. Ketika melekat pada rasa sakit itu semakin berkembang, sehingga munculnya penolakan-penolakan. Sebenarnya yang rasa sakit itu tidak seberapa, bahkan tidak ada apa-apanya. Tetapi karena penolakan itulah sehingga kita menyimpulkan bahwa bahu saya sakit. Nah, bisa kita cek apakah setelah meditasi masih sakit? Biasanya sampai besok Bante. Kalau sampai besok ya bisa dicarikan tukang urutnya. Mungkin ini ada ketegangan otot ketika ada ketegangan otot, memang di saat meditasi itu memang lagi harusnya muncul. Nah, kalau mau lenyap dengan sendirinya, meditasinya bertambah lama lagi. 3 hari, 10 hari, nanti lenyap sendiri. Tapi kalau hanya sehari, ini baru muncul saja rasa sakitnya itu. Tetapi di sini saya menekankan ketegangan pikiranlah itu yang membuat kita merasakan bahu itu sakit. Bahu sakit. Sesungguhnya tidak ada perasaan sakit. Karena kita itu melekat pada rasa sakit itu, sehingga kita terjadi penolakan, timbullah kebencian, sehingga yang membuat kesimpulan bahwa bahu saya sakit. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan lebih kita selidiki terlebih dahulu, apakah sebelum meditasi apakah sudah ada gejala rasa sakit atau belum? Nah, belum Bante. Belum. Iya. Munculnya di saat meditasi. Ya. Maka dari itu saya menekankan hanya mengamati sajalah. Kita tidak perlu menanggapi fenomena yang muncul termasuk jasmani kita. Ya, maka dari itu pikiran yang tenang, yang rileks itu sangat penting untuk menjalankan bhavana. Tetapi saya ini sekali lagi menekankan ketegangan pikiran itu yang membuat kita sakit. Karena perasaan sakit kecil itu akan menjadi besar. Karena penolakan gitu. Kecuali kalau kita itu bisa menerima apa adanya. Kadang kita itu sebagai manusia itu tidak adil. Tidak adil pada diri kita sendiri. Di saat kita itu memperoleh perasaan senang, senang sekali. Tapi begitu menjumpai perasaan yang tidak senang, perasaan sakit, jengkel. Ya toh? Dan hal yang lain. Nah, yang diharapkan di sini kita itu tidak melekat yang tidak menyenangkan dan tidak menolak yang tidak menyenangkan.
Itu sebenarnya PR kita. Kalau kita mau damai, tenang, itu PR itu. Tidak melekat yang menyenangkan dan tidak melekat yang tidak melekat yang menyenangkan dan tidak menolak yang tidak menyenangkan. Kira-kira begitu. Terima kasih Bante. Ini udah kenceng suaranya. Silakan Pak. Tambah kenceng lagi. Udah ya, nama saya Robin. Jadi saya ini sudah lama nggak meditasi. Jadi baru-baru ini ada ikut meditasi retret di Trawas. Cuman nggak sampai penuh sih, 7 hari, 6 hari. Cuman ikut nggak sampai setengah sih, karena saya kurang sehat, saya balik. Jadi saya alami juga yang seperti Ibu tadi sampaikan. Jadi kita ini kan sehari-hari ini kan tidak terbiasa dengan postur meditasi yang benar. Ini saya ngomongnya berdasarkan sains ya, dan pengalaman saya. Habis itu saya kan mikir kan, waduh, punggung ini kan sakit sekali, nggak enak gitu loh. Pokoknya nggak enak semua lah. Ya saya sudah langsung aware, ini perkara postur saya. Postur meditasi itu bukan postur, gimana ya, bukan postur default lah kalau bahasanya ya, kalau Bante paham default ya. Menjelasin default ini gimana. Mungkin cowok-cowok ngerti ya default ini istilahnya. Kondisi yang statisnya kita biasanya. Mungkin kalau kayak Bante kan sehari-hari sudah rutin meditasi ya, itu posisi defaultnya Bante. Tapi bagi kayak saya yang lama nggak meditasi terus ikut retret berhari-hari, itu kan kenceng terus berusaha. Yo loro kabeh. Iya. Cuman saya kan sudah mikirnya begini, jangan sampai rasa sakit ini menghalangi saya meditasi. Kadang-kadang kita itu manja, bukan kadang-kadang sih, saya rasa semua orang manja ya. Sakit dikit udah langsung mikir, wah meditasi, asosiasinya jadi gini, meditasi penderitaan, penderitaan apa? Pegel kabeh. Nah ini bahaya, ini termasuk kotoran batin mungkin Bante ya, dalam hal meditasi ya. Syukurnya saya bisa mengatasi itu, sejak retret saya mulai rutin meditasi, dan hari ini diajak istri juga, meskipun saya terlambat tadi karena ada bisnis urusan penting, saya tetap bertekad saya harus datang. Ya, jadi saya harap yang saya rasa bukan ibu itu aja ya, yang lain yang nggak rutin pasti mengalami yang sama, soalnya nggak terbiasa, betul kan? Lah terus disuruh kenceng gini seharian, misalnya ikut retret yang 1 minggu ya pegel kabeh wis pasti. Ya solusinya gimana? Ya mungkin bisa diurut yang seperti tadi Bante bilang, tapi kalau saya sih nggak urut sih. Saya terusin meditasi terus. Mungkin paling lama seminggu intens sudah hilang-hilang sendiri kok. Aja dipikir lah saya pikir. Tapi tadi Bante bilang kan jangan terlalu digede-gedein, nanti tambah males lah inilah itu. Iya kan, jadi ini supaya semangat ya untuk semuanya ya. Kita kan mirip-mirip lah ya, saya sharing dari pengalaman saya, semoga menginspirasi ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Iya, memang faktor kebiasaan itu memang mempengaruhi juga. Oleh karena itu kita sebagai umat itu harus membiasakan diri agar mahir dalam hal bawana. Kalau memang kita itu memang sering meditasi, tapi kalau seminggu sekali memang rutin ya, seminggu sekali gitu pas meditasi gitu. Tapi begitu meditasi seperti ini ya rasa sakit itu pasti muncul, ketegangan pasti muncul. Nah yang perlu kita renungkan adalah bahwa tubuh ini sebagai wadah sudah sewajarnya sakit, ya. Bahkan ini tubuh ini sarang penyakit, wajar bahwa perasaan sakit ini muncul. Kita merenungkan hal itu. Kalau kita itu punya pemahaman yang baik, maka akan lambat laun ini menjadi rileks, tidak tegang.
Karena ini juga tergantung kebijaksanaan kita. Kalau kita tidak bijaksana, ya kalau tidak kita memahami dengan baik, ya ketegangan itu muncul. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan, kita harus memahami apa itu anicca. Itu. Walaupun sakit itu tidak selamanya sakit. Gitu. Yakin itu loh. Kita tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan pemahaman bahwa yang kita sandang walaupun sakit itu tidak selamanya kita sakit. Cepat atau lambat akan berakhir juga. Nah, hal ini yang harus kita patahkan agar kita tidak tumbuh kekhawatiran, keraguan-raguan. Kekhawatiran tentang rasa sakit apa yang kita sandang. Ini juga akan menghambat, akan merintangi kemajuan batin kita. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha sesungguhnya sangat beruntung sekali. Karena faktor kesibukan kita ini yang membuat kita ini enggan untuk melakukan meditasi. Sebagai umat Buddha itu kadang aneh. Kita WA-an itu loh berjam-jam kuat. Tapi duduk 15 menit saja loh. Wah, itu meditasi 15 menit itu udah berat sekali, udah gelisah sekali. Tapi suruh WA, nonton Instagram, nonton Tokopedia, gitu. Shopee, wih lama loh, tahan loh. Tapi begitu suruh meditasi, sebentar aja lah. Ada yang tangannya ditekuk-tekuk itu, dipatah-patahkan itu kan, biar cepat selesai itu kan. Banyak sekali. Nah, ini perlu menjadi renungan kita semua. Kenapa hal-hal yang menyenangkan itu kok saya pikir itu membuka Tokopedia, lihat iklan-iklan, itu menyenangkan sekali ya. Hal-hal kayak gitu, kenapa kita senang? Tapi sebaliknya ketika kita meditasi, aduh kok meditasi ya, sakit ya. Ini perasaanmu yang muncul tuh, pikiran-pikiran, oh saya tidak bisa meditasi. Nah, pemikiran-pemikiran ini juga menghantui kita, mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita punya keyakinan, punya tekad, apapun bisa kita lewati. Nah, oleh karena itu, yang ingin saya sarankan, ketika meditasi, tumbuhkan terlebih dahulu keyakinan kita, tekad kita. Tekad, saya tidak akan bangkit sebelum selesai. Saya tidak akan pulang sebelum selesai. Saya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang mempengaruhi saya. Itu yang perlu kita kerjakan. Agar apa? Dengan punya tekad yang keyakinan dan tekad yang semangat yang kuat ini membantu kita ini untuk bisa bertahan, lebih sabar. Ya, kembali lagi, keterbiasaan itu mempengaruhi. Jadi wajar kalau rasa sakit itu muncul. Dan wajar tubuh kita ini sarang penyakit dan wajar sakit itu muncul. Begitu. Wandami Bante,
Saya beberapa kali sewaktu retret meditasi itu melihat yogi bermeditasi dengan jalan mundur, Bante. Sepengetahuan saya kan tidak ada di Sutta ya, Bante ya? Ada. Ada? Oh, bagaimana menurut Bante kalau meditasi berjalan mundur dan di Sutta apa, Bante? Terima kasih, Bante. Di Mahasatipatthana itu disampaikan terkait kesadaran yang jernih. Kesadaran yang jernih itu ketika mengetahui ketika duduk sebagai duduk, berjalan maju sebagai jalan maju, jalan mundur sebagai jalan mundur. Nanti bisa dicek lagi. Itu ada. Jadi kita tidak perlu heran ketika ada yogi berjalan mundur. Cuma ini kurang lazim karena jarang sekali. Karena dan itu sangat berbahaya bagi orang yang tidak mahir, ya kan? Ya. Ya. Ya kan banyak, sudah ada banyak kasus. Nah, ini ada. Tapi kita jika memang kita belum mahir dalam jalan mundur, ya lebih baik menghindari saja. Karena kita kita namanya tidak terbiasa, kita ini langkahnya ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, ya kan? Mungkin kalau tiba-tiba kita agak keburu-buru, bisa nyangkut, bisa jatuh, ya kan? Itu kan lucu, gitu. Nah, nanti ini yogi kok jatuh, bagaimana kewaspadaannya? Nah, itu kewaspadaannya malah dipertanyakan ini. Ini nanti yang disalahkan siapa? Gurunya. Ini bagaimana gurunya mengajarkan meditasi. Nah, tetapi di sini jalan meditasi jalan mundur itu ada di Sutta. Itu pada kesadaran yang jernih. Nanti bisa dicek lagi. Ada. Terima kasih, Bante. Boleh tanya satu lagi, Bante? Oh, boleh, silahkan. Tadi waktu kita meditasi Metta Bhavana yang Bante bimbing, tadi Bante ada bilang kan beberapa makhluk kan, ada yang lahir dari rahim, dari telur, dan ada yang lahir dari darah kotor kalau tidak salah. Barang-barang kotor. Oh, barang-barang kotor ya. Oh, barang-barang kotor seperti apa itu, Bante? Seperti bangkai gitu, Bante? Atau ya, gimana? Barang-barang termasuk bangkai, sampah. Itu kan kita lihat bangkai ini dari mana belatung itu muncul. Ya kan? Tubuh kita ini kan awal-awalnya kan nggak ada belatungnya. Tapi ketika membusuk, kenapa bisa jadi belatung? Nah, itu terlahir dari barang-barang kotor. Ya kan? Di sampah. Kalau Bapak Ibu membuang sampah, awalnya nggak ada belatungnya. Tapi setelah sekian hari, begitu dibuka lagi, dikresek tas kreseknya, loh, kok muncul belatung-belatungnya. Nah, begitu. Ya, terima kasih, Bante. Mungkin ada yang lain? Masih bisa, Bante? Masih. Silakan, Ibu Bapak makin menarik, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Yang saya alami dari meditasi itu jadi begini kan, ada kasus di mana meditasi itu dikatakan bisa menyembuhkan penyakit. Terus ada yang menyangka dia saintis itu, dia pandangannya berdasarkan sains gitu. Jadi dia bilang meditasi tidak menyembuhkan penyakit gitu. Kalau misalnya orang kena diabetes, misalnya dia duduk meditasi sehari, ya tetap aja diabetes. Nah, yang saya alami dan coba melihatnya jadi gini,
bukan dari meditasinya yang duduk ini gitu. Karena saya ngalami sendiri ya, saya pernah mengalami penyakit batuk gitu. Ya saya meditasi seharian, ya tetap batuk Bante. Ya, saya berpikir gini, oh kalau begitu bukan meditasinya, tapi saya harus minum obat itu supaya bisa lebih cepat menyembuhkan. Nah, dengan meditasi ini saya kan bisa latihan mengontrol emosi, gitu, mengontrol stres, gitu, menahan diri dari godaan-godaan itu. Jadi saya lebih tenang menghadapi penyakit batuk itu, gitu. Sehingga saya tidak menambah masalah yang lebih runyam. Jadi kalau dari saya yang temukan ini, mungkin meditasi tidak menyelesaikan masalah, namun tidak menambah masalah yang lebih runyam, karena kita sudah latihan menghadapi rasa sakit, menghadapi emosi kita sendiri. Nah, begitu Bante. Nah, saya tanyakan bagaimana tanggapannya Bante gitu. Ya, masuk akal juga. Tetapi kalau saya lebih menekankan, memang meditasi itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi dampak dan akibat dari meditasi itu yang membuat kita itu merasakan manfaatnya. Salah satunya kesehatan. Saya ingin menghubungkan dengan ilmu psikologi. Kenapa Sang Buddha itu selalu menganjurkan umatnya untuk meditasi bhavana, sedangkan bhavana ini mempunyai tujuan untuk ketenangan batin dan pandangan terang. Saya lebih menekankan lebih menekankan ke ketenangan batin. Ya, gitu. Dalam psikologi terkait dengan anatomi, di otak kita ini ada yang namanya kortisol. Bagian kortisol ini ketika kita kondisi pikiran kita itu stres, pikiran kita kacau, kortisol itu memproduksi racun. Salah satunya gula yang menyebabkan diabetes. Tapi salah satu saya menyebutkan salah satu racunnya itu adalah gula. Tapi kalau seseorang itu tenang, ini kortisol ini tidak memproduksi racun. Tidak memproduksi racun. Tapi begitu kita itu stres, panik, ini kortisol ini memproduksi racun. Dan salah satunya gula. Sehingga gula ini akan mengalir ke semua organ. Kalau darah kita ini sudah ada kandungan gula, itu kan kental. Ini akan menghambat ke paru-paru, ke jantung, dan ke otak, dan sebagainya. Nah, diabetes ini bisa diselesaikan dengan meditasi. Kalau kita bisa benar-benar tenang. Jadi kita sebenarnya penyakit-penyakit kita ini sumbernya adalah di pikiran kita. Maka Sang Buddha itu sering menekankan ketenangan. Bagi meditasi tujuannya untuk ketenangan. Agar apa? Agar tidak memproduksi, tidak menimbulkan penyakit-penyakit. Jadi saya pikir penemuan Sang Buddha dengan psikologi ini ada sejalan, saling mengait, ya kan? Nah oleh karena itu, yang saya tekankan di sini adalah kita itu tenang. Sehingga kalau kita itu tenang, ya ngadepi batuk itu kecil gitu. Batuk. Tapi kalau kita tidak tenang, wah panik. Ya kan? Justru malah tidak membuat diabetes ini berkurang, tapi justru meningkat. Ya kan?
Lah wong orang itu sudah mengurangi yang mengandung gula, tidak minum minuman, bahkan mengurangi tidak minum Starbucks saja loh ya. Gula tapi masih tetap ada kok di tubuh kita. Nah kita stres terus kok. Kita panik terus. Ya jadi cuma kita kadang kita kurangnya pemahaman sehingga orang itu berlomba-lomba untuk diet. Sampai menyiksa diri, ya kan? Tapi tetap saja diabetes itu tetap ada, gula ini tetap ada. Nah oleh karena itu harus saling mengontrol pikiran kita itu tenang, makanan juga pola makan juga dijaga, pola hidup juga diperbaiki. Saya yakin semua itu bisa diatasi. Hanya orang punya pikiran pesimis yang mengatakan saya sudah tak mampu lagi. Apa yang saya rasakan? Begitu. Jadi pemikiran saudara siapa tadi? Andre. Ya. Tenang dalam menghadapi setiap momen. Oh, menghadapi batuk, merasakan batuk lebih tenang. Jadi tidak panik. Begitu. Ya. Yang lain? Saya Yorin, Namo Buddhaya Bante, mau menyambung sedikit dari yang Bante sampaikan di awal mengenai melekati kebahagiaan, kemudian serangan panik, terus kemudian nanti juga ada yang ingin saya tanyakan. Kalau di awal tadi yang disinggung adalah masalah gangguan fisik Bante. Kalau yang saya alami tadi lebih ke gangguan psikis. Jadi mungkin karena dalam kebiasaan sehari-hari saya orangnya ini cepat, terus banyak mikir, nggak bisa diem. Jadi ketika yang saya waktu-waktu meditasi duduk masih oke. Paling kena serangan fisik, udah biasa kayak gitu. Tapi waktu meditasi jalan, langsung panik Bante. Beneran di sini tuh kayak apa ya, kalau digambarkan kan tuh kayak ada roda yang muter kenceng. Dan itu tuh bener-bener sampai saya nangis tadi. Saya waktu meditasi jalan tuh nangis, saya biarkan aja nangis nggak apa-apa daripada saya teriak-teriak di sini nanti ganggu orang. Terus ingat kemarin saya baca bukunya Ajahn Brahm yang dikasih sama Koguan. Di situ ada pembahasan soal coba ditekan di bagian yang sekiranya sakit gitu. Walaupun sakitnya psikis tapi pasti ngefek ke fisik juga. Jadi akhirnya saya tekan dada sini sambil jalan itu tenang, akhirnya bisa tenang. Terus kemudian saya lanjut meditasi jalan lagi tuh panik lagi Bante, nggak bisa diem tadi. Akhirnya panik tadi, terus saya nyoba pakai metode yang sama, ditekan bagian yang sakit, nggak sembuh-sembuh Bante. Terus sakit terus akhirnya saya pas nyampe jalan ke sini, nyadar, oh jangan-jangan sembuhnya yang tadi, yang saya ngerasa bebas tadi itu malah dilekati terus seneng, pas kena panik lagi, saya kayak berusaha harus sembuh, malah nggak sembuh kayak gitu. Pas saya lepaskan itu, ya udahlah, panik nggak apa-apa, wes terserah lah gitu. Itu akhirnya hilang sendiri kayak gitu Bante. Jadi nyambung sama yang Bante sampaikan tadi bahwa nggak apa-apa kok tiba-tiba panik, nggak apa-apa kok kayak tiba-tiba nggak bahagia, dan jangan melekati kebahagiaan itu. Nah yang mau saya tanyakan, kalau misalnya ini kan pertama kali saya ikut ODM, kalau misalkan berikutnya saya ikut lagi terus kena serangan panik yang sama, karena saya juga riwayatnya punya masalah histeria konversi. Kalau kumat lagi dan saya nggak bisa ngehandle, misalkan saya melipir keluar gitu,
biar nggak makin-makin terus ganggu yang lain itu gimana Bante? Apakah nggak masalah gitu? Apakah saya harus memaksakan terus ikut meditasinya gitu sampai akhir? Demikian. Ya, menarik sekali. Tapi saudari siapa tadi? Yorin. Ya, Yorin sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Tidak melekat dan melepas apa yang tidak patut. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah saya bukan pertanyaan, saya malah menyimpulkan saudari Yorin ada trauma di masa kecil sehingga ketika meditasi itu muncul. Nah, ini enggak sembarang orang tahu. Tetapi yang saya sarankan adalah biasakanlah memahami gerak-gerik pikiran Yorin sendiri. Karena semua yang muncul itu karena pikiran Yorin sendiri. Nah, oleh karena itu saya sering menekankan, sadarlah. Kalau orang itu sadar sepenuhnya, akan mampu meluruskan, mengatur pikiran. Kalau seseorang itu antara kesadaran dan pikiran ini lebih dominan pikiran, kacau. Karena pikiran ini sifatnya adalah manja, sifatnya juga maunya yang enak-enak, maunya yang liar. Jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh pikiran. Maka kita lebih menggunakan kesadaran kita ini untuk mengamati setiap proses, setiap gerak-gerik pikiran kita. Agar mampu mendeteksi pikiran kita sendiri. Kenapa orang itu dalam waktu meditasi ini kok tiba-tiba muncul seperti apa yang disampaikan Yorin tadi, yang dialami Yorin tadi? Karena tidak mampu mendeteksi saat munculnya. Tapi kalau orang itu sudah dari awal sadar, tahu apa yang muncul dalam pikiran, kesadaran itu akan menghentikan perasaan yang tidak menyenangkan, berhenti. Ini masalah. Saya ingin menyampaikan tentang kemarahan. Kenapa kita ini bisa marah? Ya, karena kita tidak mampu mendeteksi pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu kemarahan kita itu muncul. Karena apa? Ketidaksukaan, karena kejengkelan, marah. Karena kita tidak mampu, sehingga perilakunya barbar. Tindakan kita kasar, ucapannya kita itu menyakitkan. Kenapa? Tidak mampu mendeteksi pikiran kita. Kalau seandainya kita itu mampu mendeteksi pikiran kita, pikiran saya ini pikiran marah, berhenti sudah di saat itu. Ketika saudari Yorin muncul perasaan tidak menyenangkan, mengetahui sejak awal, sadar sejak awal, saat itu berhenti. Nah, ini yang perlu kita latih, kita gali terlebih mendalam lagi, yaitu berusaha mengetahui apa yang muncul dalam pikiran maupun perasaan kita, agar berhenti, agar tidak berkelanjutan. Oleh karena itu,
kita semua memang dianjurkan untuk sering-sering meditasi. Begitu, sekian. Mungkin masih bisa Bante? Masih bisa, mungkin akan ditambahkan Bapak Ibu, silakan. Oke. Baik Pak Robin, mari kita bikin panas suasananya biar nggak ngantuk. Terima kasih. Ini sih bukan pertanyaan sih, hanya statement aja sih. Tapi nggak apa-apa, kan ngomongnya meditasi kan, topiknya nggak boleh keluar jalur pokoknya. Nanti bisa kemana-mana ceritanya. Ya ini pengalaman pribadi saya sampai saya mulai rajin meditasi lagi. Jadi saya kapan hari dapat video dari istri saya, itu video itu tentang Pak Teng Hui, mungkin Bapak tahu. Tahu ya? Jadi kan dia bikin satu video waktu dia jadi Bante itu. Ya kan, beliau ini kan pebisnis. Jadi saya begitu lihat video dia itu, langsung saya mikir begini, kesadaran saya muncul. Saya banyak mencari tips sukses dari cerita duniawi. Saya kurang percaya kesuksesan dari agama saya sendiri. Itu langsung muncul, teng gitu. Saya ini salah jalan istilahnya. Ya kan, biasa baca buku, oh motivator apa, padahal kan sebetulnya di Buddhis juga ada kunci sukses. Ya kan, dan beliau kan bilang kan, dia kan kena tipu ceritanya. Habis itu dia bisa terima, akhirnya dia bilang kan kotoran batinnya kan dibersihkan istilahnya. Setelah dibersihkan, balik tidak tahu berapa, 10 kali, 20 kali yang kerugian dia. Nah, jadi kan saya mikirkan kalau ngomong kotoran batin ini caranya bersihnya bagaimana? Apakah pakai sabu atau bagaimana? Kan namanya kotoran. Nalar saya langsung jalan kan. Nah, akhirnya saya pikir kalau ngomong kotoran batin ya arahnya paling masuk akal jalannya meditasi. Gimana Bande? Betul ya? Nah, bahkan Sang Buddha sendiri mencapai kesucian dengan jalan meditasi juga. Ya kan? Terus saya selidiki lebih jauh kan, saya baru tahu ada urutannya dana, sila, bawana. Sudah cukup lama tapi baru tahu. Saya langsung ngomong sama istri saya, ini ada si teman ini ngomong dana, sila, bawana. Loh saya sudah sering ngomong kamu kok gak dengar katanya. Kesadarannya belum nyampe. Ya kan, berarti kan selama ini saya ini mikirnya begini Bande, ini sebagai orang awam ya, yang penting saya dana aja, mikirnya gitu, pokoknya dana makan Bante, sering sumbang ini itu cukup sering saya lakukan. Tapi begitu saya mengerti konsep dana, sila, bawana dan videonya Pak Teng Hui, saya mikir saya ini cuma jalanin 10% aja kayaknya. Iya kan, sila 8 ya mungkin ada bolong-bolong nggak ya, tapi sekarang kesadarannya kayak berbeda. Wah, rugi aku kalau dana tok, sila sama bawananya nggak dijalanin, rugi. Jadi contoh ya, misalnya hari ini ada yang dana makan ya, tapi hari ini misalnya kalian nggak bertekad, misalnya 8 sila sama bawana. Kalau bawana sih sudah kita jalanin sih, misalnya silanya bolong, itu tuh rugi, tak kasih tahu. Saya orang bisnis ya, ngomongnya untung rugi juga ya. Tentunya di sini semua cari untung ya meditasi ya, kan enggak mungkin dong meditasi cari rugi kan enggak mungkin kan. Iya kan? Jadi rupanya saya lihat bahwa nah ini meditasi ini luar biasa manfaatnya. Saya sekarang kan mulai rutin ya, saya lihat orang tak terlatih itu saya dengan mudah detect saya. Saya cuma lihat tok gini saya sudah tahu langsung. Oh ini tak terlatih, body language-nya, caranya ngomong, itu langsung filter saya jalan semua. Bahkan saya mau marah aja, kesadaran marah yang tadi Bande bilang itu, kesadaran marah itu juga langsung saya tangkap. Cuman kalau memang saya perlu, saya marah, tetap saya marah. Tapi marahnya saya itu, marahnya bukan marah ya, gimana ya, ngeri ya. Ini kayak strategi gitu loh. Iya kan, karena kita kadang harus marah juga Bande. Ada orang tertentu yang nggak diceples, dia santai, tapi dikencengin dikit, nah beres. Iya kan, jadi meditasi ini saya bilang manfaatnya luar biasa. Contohnya kayak karir ya, kita ngadepi customer bisa lebih sabar, ngadepi orang lebih sabar, itu tuh penting sekali. Iya kan, saya merasakan sendiri sejak tidak lama ini, sebentar aja meditasi. Tahu-tahu banyak orang tuh muncul mau ketemu saya Bande. Orang-orang itu orang-orang penting istilahnya, yang bantu saya.
Itu kayak muncul. Hari ini tadi pagi itu orang yang sangat penting muncul. Kok ya pas hari meditasi datang. Wah ini rezeki ini, saya pikir rezeki mau meditasi ini. Karma baik, belum jalan sudah berbuah dulu. Iya toh. Jadi kalian kalaunya pokok meditasi itu, kalau sebagai Buddhis ya, saya bilang mutlak, saya bilang. Kalau enggak meditasi, rugi banget saya bilang. Percuma kalau dana-dana cuma 10% kekuatannya. Ya maaf ya, saya enggak minterin juga ya, saya juga umat awam ya. Cuman persepsi saya, kamu kalau cuma dana, sila enggak dijaga, bawana enggak dijalanin, rugi. Kan mendingan sempurna semua sekalian kan. Jadi mantep kalau dana itu ngegas, kualitasnya 100%. Ah, mantap ya guys ya. Ya gitu aja, buat motivasi aja supaya rajin. Nggak gitu nanti habis ini sudah selesai, nggak meditasi lagi. Terima kasih Bande. Iya, ya terima kasih atas inspirasi yang diberikan. Semoga saudara-saudara yang lain bisa ikut merasakan dan bisa meneladani bagaimana pemahaman, bagaimana manfaat tentang bawana itu sendiri. Ya memang Sang Buddha mengajarkan hal itu untuk kesempurnaan. Kalau kita memang jauh dari kesempurnaan, tetapi dengan praktek Dhamma itu sudah mengarahkan kepada sebuah pencapaian pembebasan. Ya, terima kasih sekali. Nah. Bagaimana panitia? Ya, apakah cukup? Masih ada 5 menit? Ya, apakah Yorin mau menambahkan? Oke, setelah kita mendengarkan Pak Robin tekadnya Bante yang luar biasa, datang terlambat, handphone sama kunci mobil diserahkan saya. Berarti betul-betul niat nih Bante mau meditasi ya. Mau menyambung yang tadi dibisiki sama di belakang. Kira-kira apa yang jenis meditasi yang cocok untuk ketenangan batin itu yang seperti apa Bante? Apakah ada yang khusus gitu? Untuk keterangan batin, salah satunya meta bawana itu sudah membuat orang itu menjadi batinnya tenang. Itu lebih mudah, lebih gampang daripada yang lain-lainnya. Meta bawana itu bagaimana Bante? Soalnya maaf saya sebelumnya bukan Buddhis, ini masih belajar. Ya, memberikan pengharapan hal yang baik kepada diri sendiri, juga kepada orang lain, kepada makhluk lain. Jadi seperti waktu kita akhir tadi, afirmasi positif. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan dan sebagainya. Semoga orang-orang yang saya cintai berbahagia. Semoga orang-orang yang saya benci pun juga berbahagia. Bahkan semua makhluk juga berbahagia. Hal-hal yang baik. Meta bawana. Kebahagiaan. Ya salah satu saya hanya memberikan ini saran ini dulu sementara. Iya. Karena itu mudah untuk dilakukan. Jika ingin ini, kata-katanya lupa, nanti bisa melihat di Brahma Wihara di bagian meta. Ya. Ya, terima kasih gitu. Bante. Terima kasih. Oke, baik Bante, saya kira cukup ya Bante biar bisa beristirahat karena ini sudah jam 4.15. Kasihan sekali, atau mau ada yang menutup atau sudah ya? Oke. Ya, nanti kita kasih lagi kesempatan untuk Bante untuk datang ke Vihara Ekadhamaloka dengan sesi meditasi One Day Mindfulness ya. Oke, monggo Bante dipersilakan ditutup. Terima kasih.